روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku.
Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Seminggu kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, aman ya? Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. يا من صليت بكل الأنبياء، يا قلبك رحمة للناس، يا من ألف بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد
Cek 1, 2, 3. Kedengeran suaranya. Kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya? Alhamdulillah. Yang Sehat ya semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul silaturahmi thalabul ilmi untuk mencari ilmu tentu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan aku Jam pada kesempatan hari ini insya Allah menjadi eh, MC-nya gitu ya, menjadi pembawa acara pada kesempatan malam harinya yang luar biasa di Selasa 26 Agustus 2025 webinar keluarga cerdas ngobrol pakai hati ala Gen Z ya, Masya Allah, dengan pembicara yang luar biasa. Nanti ada Kak Margareta Mega Natalia sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita buka dulu yuk kegiatan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini acara ini tuh adalah kolaborasi ya, kolaborasi dari keluarga cerdas dan sinergi edusyari. Apa sih keluarga cerdas dan apa itu uh, sinergi edusyari? Aku kasih sedikit informasi dulu. Jadi keluarga cerdas dengan IG-nya itu nanti @ayah.cerdas ya. Siapa tahu nanti di sini bisa silaturahmi. Itu adalah sebuah ruang ilmu, tempat belajar dan berbagi untuk membersamai para papa dan mama muda dalam menjalani peran sebagai orang tua agar tetap bahagia dan nyaman. Berawal dari kesadaran tentang pentingnya memahami peran orang tua di kehidupan anak. Banyak papa dan mama muda di luar sana yang merasa bingung kehilangan makna pengasuhan dan tidak berdaya saat membersamai anak-anak. Komunitas keluarga cerdas hadir menyediakan ruang ilmu untuk papa dan mama muda bisa saling menguatkan, menyadari peran, serta kembali kepada fitrah keayahan dan bunda yang sesungguhnya, berbagi pengalaman ilmu, dan menjadi teman sekaligus pendengar bagi papa dan mama muda. Kantor pusatnya di kota Cimahi, jadi buat saudara-saudara semua, teman-teman semua, ibu bapak semuanya yang mau bersilaturahmi nanti bisa di Cimahi ya dengan apa namanya keluarga cerdas. Sedangkan kalau sinergi syari adalah kelompok orang yang mana di dalamnya itu menjadi event organizer, memfasilitasi uh, para kita gitu yang haus akan ilmu dengan para pemateri-pemateri yang luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya yang sudah masuk grup, boleh tetap di sana karena nanti akan ada tentu saja informasi-informasi dari acara yang nah seperti itu ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini pemateri kita di sini ada, aku manggilnya siapa ya Kak Margareta atau Teh Margareta atau gimana yang baiknya? Salam kenal Kak. Assalamualaikum, Kang Syam. Manggilnya Gimana Teh Kak? Mega aja. Teh Mega aja, Masya Allah. Salam kenal Teh Mega ya. Aku Ikam yang Insya Allah Ya, pada kesempatan malam hari ini tuh menjadi pembawa acara. Semoga acara kita di sini diberikan kelancaran buat semua. Nah, kita di sini kita lihat dulu yuk apa kurikulum kita atau apa namanya gambaran gitu ya, biodata dari dari Teh Mega. Nama lengkapnya itu Margareta Mega Natalia SPD GR ya, sebagai founder Risol. Apa itu Risol? Ternyata bukan makanan ya, bukan kudapan, tapi ternyata rumah impian. Uh, Tunggu sebentar. Rumah impian dan solusi. Insya Allah. Dia terapis juga ya. Yang mana ini dev terapis itu mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah pernah kenal familiar gitu ya, merupakan terapi psikologis yang sudah banyak juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat Indonesia. Professional coach by USU Coach Academy, certified ISU 3.0 coach by BNSPRI, dan konsultan keluarga komunitas keluarga cerdas dan yang lainnya. Tentu banyak banget bisa dibaca
sendiri nanti ya. Nanti bisa silaturahmi buat sahabat-sahabat semua juga boleh didengarkan, dicatat yang hal-hal yang penting. Nanti sebelum penutupan ada kesempatan untuk bisa bertanya, siapa tahu bisa sharing. Gimana itu jadi siapa atau mungkin di sini ada juga yang sudah punya putra putri generasi Z yang tentu berbeda dengan orang tuanya, beda generasi tentu beda pandangan juga. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dan juga kita dengarkan, simak baik-baik oleh materi dari Teh Mega. Silahkan Kak, silahkan Teh Mega untuk bisa menyampaikan materi ini. Oke, suara saya jelas nggak, Kang? Jelas, Jelas. Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ya, Mega. selamat malam semuanya. Malam Salam juga, Kak. kenal, iya, salam kenal semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di layar maya ini, ah, di layar laptop ya. Ini mungkin ada yang dari, bukan hanya dari Cimahi ya, dari luar Cimahi juga ada ini ya. Dari Bu Henhen teh dari mana ya? Tasik hadir. Tuh Tasik ya, luar biasa. Oi, Tasik, Cimahi, Bandung, gitu ya. Terus mana lagi nih? Kak Jaki dari mana Kak Jaki? Indramayu, Kak. Tuh Indramayu, Masya Allah, keren, keren, keren. Oke, baik, saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah nampak? Gedein dulu. Nah, gini ya. Oke, di sini kayaknya pesertanya tuh beragam ya. Eh, ada ibu, ada juga bapak-bapak, gitu ya. Kak Jaki masih kuliah atau sudah bekerja? Kuliah, kerja juga iya, kuliah juga iya. Tapi belum berkeluarga. Belum. Wah, berarti ini apa namanya? Persiapan ya. Nah, persiapan sebelum masuk ke eh, pernikahan. Wah, pranikah ini mah buat Kak Jaki ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin sudah pada punya putra-putri ya. Ada yang SD anaknya? Ada yang SD? SMA? Ada. SMA ada? SMA ada. SMA ada. Yang SMP? Kebetulan saya anaknya SMA 1, SMP 1, SD 1. Nah, lengkap ya. Lengkap. Tapi semuanya di Gen Z ya. Apa perbatasan? Ada yang Alpa juga ini. Nah, ini tantangan ya. Jadi hari ini kita akan banyak, lebih baik sih ngobrol ya, Bapak dan Ibu, tentang bagaimana sih kita membangun komunikasi dengan putra-putri kita yang hidupnya di generasi Z, yang tentunya itu berbeda dengan kita yang kita lahir di banyaknya sih milenial gitu ya, di generasi milenial. Ini tantangan banget karena saya juga punya dua anak kembar di generasi Z ini, Gen Z ini, gitu ya. Nah, adiknya di Gen Alpha. Tantangan, tapi hari ini kita khusus bahas yang Gen Z dulu, gitu ya. Kan kalau dengar kata komunikasi apa yang pertama kali terlintas di apa di pikiran Bapak dan Ibu, Akang Teteh? Boleh di kolom chat boleh. Apa yang terlintas ya komunikasi teh apa sih gitu. Tiap hari loh kita ngobrol, oke. Ngobrol, apalagi selain ngobrol. Oke. Oh, ada mamahnya Yarida. 10 satu salam kenal Ibu. Ibu Yarida, mamahnya Adrian nih. Ini Teh Aprianti bicara dua arah. Oke, bicara dua arah berarti harus ada timbal balik dong ya. Gitu. Oke, apalagi bicara dua arah. Oh iya, gitu ya. Nah, komunikasi ini dilakukan setiap hari ya dari bangun tidur, kita dari subuh, bangun subuh, sampai kita tidur lagi. Nah, gitu ya. Nah, tapi komunikasi yang gimana dulu ini ya, yang efektif, yang supaya kita ibu-ibu ya,
dan bapak-bapak tidak urung gitu ya, tanda kutip. Nggak pakai emosi, tapi komunikasinya efektif gitu. Kita bareng-bareng sama-sama belajar. Saya juga nanti akan belajar dari Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Ya, kita next dulu. Nah, tujuan sharing hari ini kita paham dulu karakteristik Gen Z itu seperti apa. Tentunya karakternya akan berbeda dengan waktu kita muda dulu ya, Bapak dan Ibu ya, dengan si milenial itu. Nah, terus yang kedua, mengenali tantangan komunikasi antara orang tua dan anak Gen Z. Orang tuanya mau apa, anak Gen Z-nya mau apa. Udah, waktunya rampung. Nanti ujung-ujungnya eh jengkel aja gitu ya. Tapi kita kenali dulu tantangannya apa sih? Komunikasi antara orang tua dan anak Gen Z. Nah, ada ini tantangan supaya tidak pagentereng wae gitu ya kalau bahasa Sunda nama gitu. Terus yang ketiga, mempelajari cara berkomunikasi yang empatik dan efektif. Jadi bukan hanya efektif, tapi juga empatik. Kita bisa paham apa yang dirasakan oleh anak kita, si Gen Z ini, gitu ya. Lalu membangun hubungan keluarga yang lebih sehat, gitu, yang lebih sehat. Tidak ada meminimalisir, jangan sampai ada teriakan, jangan sampai ada apa ya. Kalau jengkel tuh jangan sampai ada sentuhan fisik gitu atau memukul atau apa gitu ya. Nah, ini rentan sekali untuk si Gen Z gitu ya. Hati-hati. Mungkin kita mah di zaman milenial mah disintrek, diciwit gitu itu hal yang biasa ya, tapi jangan diturunkan ke anak kita. Nah, siapakah Gen Z? Ada yang tahu Gen Z itu siapa? Ya, anak kita ya. Tapi siapakah dia gitu? Si Gen Z itu apa sih ciri-cirinya? Boleh yang mau buka mic boleh, yang mau di kolom chat Yang, boleh. yang masih muda, Gimana Kak Jaki? yang masih muda, terus yang berpikiran digital modern. Weh, oke. Digital thinking ya. Hmm. Jadi cepet banget itu si Gen Z itu. Eh, kenal dengan apa yang berbau digital tuh dia pinter banget itu. Terus anak-anak muda yang mungkin eh, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan dia yang akan berpengaruh di negeri ini, si generasi emas. Ya mereka-mereka itu sekarang yang ada di sekolah kita, yang ada di rumah kita, ya, si Gen Z ini. Oke, baik. Kita lihat ya, kita lihat nih detail. Siapakah dia? Gen Z itu siapa? Lahir antara tahun 97 sampai 2012. Itu rentangnya ya. Nah, rentang Gen Z lahirnya di situ. Terus dia melek banget teknologi. Bahkan pas di perut ibunya juga kayaknya dia udah tahu tuh apa namanya media sosial dan sebagainya ya, internet dan sebagainya. Masih di dalam perut ibu aja udah keren gitu. Si Gen Z ini melek banget teknologi. Sehingga informasi apapun cepat mereka dapatkan. Kadang Gen Z itu lebih pintar dari kita, malahan lebih pintar dari ayah ibunya. Edit video, terus menggunakan aplikasi-aplikasi baru gitu ya. Itu lebih cepat mereka ketimbang kita orang tuanya. Tapi kita juga jangan sampai ketinggalan dengan informasi-informasi itu. Tuh. Lalu yang ketiga, Gen Z itu berpikirnya cepat. Dia berpikirnya cepat, visual, ya, suka dengan gambar-gambar dan multitasking. Gitu. Jadi jangan aneh kalau ditanya cita-citanya tidak seperti ditanya ketika kita waktu remaja dulu Bapak dan Ibu. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi PNS gitu ya. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi guru atau mau jadi dokter, mau jadi ya pokoknya yang cita-cita yang klasik gitu lah ya. Youtuber, Jadi insinyur. Jadi dokter itu yang paling banyak. Tapi si youtuber. Gen Z, kalau si Gen Z kalau ditanya cita mau jadi apa? Content creator, mau jadi YouTuber, gitu ya. Pokoknya yang berbau digital. Ah, kadang kita orang tua yang belum paham, apa sih itu gitu ya, cita-cita
tuh jangan begitu gitu ya. Cita-citanya tetap kembali lagi yang ke klasikal, dokter, insinyur, gitu ya. Padahal anak-anak ini kalau difasilitasi dia bisa melesat prestasinya ya. Nah, terbuka terhadap perbedaan di Gen Z ini. Gitu. Jadi jangan aneh kalau misalnya dia bertanya hal-hal yang kadang itu bikin kita kaget dan bikin kita, oh apa ya? Kok bisa sampai ke situ gitu pertanyaannya. Siapa salah satu murid, tapi belum saya balas sampai sekarang juga harus berhati-hati ini menjawabnya. Dia nonton film yang Orde Baru itu ya. Apa itu yang apa itu? Aku lupa saya judulnya. Nah, terus dia tanya, Bu, saya itu suka sejarah. Saya ingin minta tanggapan Ibu tentang penangkapan di Bukit Duri itu ya, kalau nggak salah filmnya. Apakah itu benar, Bu, yang di film sejarahnya seperti itu? Saya belum menjawab sampai sekarang karena saya harus cari informasi yang benar-benar konkret gitu ya. Anaknya ini kritis, jadi saya nggak pernah nyangka dia pingin tahu ya ada apa di 98 dan kita mungkin semua bagian dari sejarah 98 itu, gitu ya. Nah, Nah, belum saya jawab sampai sekarang. Masih saya pilih-pilih dulu pinginnya langsung ngobrol langsung gitu. Jadi anak ini ternyata terbuka dengan terhadap perbedaan, terhadap hal-hal yang oh ternyata dia kritis juga gitu. Nah, kenapa Bu? Di situ banyak orang Tionghoa yang seperti itu ya. Karena kan mereka sama-sama manusia. Nah, mereka terbuka dengan perbedaan. Lalu yang terakhir, nah ini yang sering kita temukan ya, cenderung sensitif terhadap tekanan sosial. Yang bisa istilahnya itu apa ya generasi stroberi katanya gitu, generasi yang luarnya itu bagus banget tapi secara mentally dia rapuh gitu. Secara mentally dia tidak resiliensinya kurang kurang ketahanan diri untuk bertahan dalam apa ya kondisi yang nggak banget itu dia kurang. Tapi ini juga perlu dilatih ternyata, bukan didiamin, perlu dilatih. Mereka begitu karena mereka nggak tahu. Mereka begitu, mungkin itu hasil dari produk kita yang mendidik mereka seperti itu, gitu. Ya kan? Jadi kan si Gen Z itu hasil dari kita, milenial, gitu ya. Gak ujuk-ujuk ada mereka kan. Nah, jangan-jangan kita ini orang tuanya yang milenial yang justru membentuk mental mereka menjadi sensitif dan tidak bisa bertahan dalam tekanan. Gitu. Nah, ini juga harus di apa ya, harus dipikirin bareng-bareng gitu. Kalau saya ada Kak Jaki masuknya Gen Z ya, Kak Jaki? Mana Kak Jaki menghilang? Tapi keren dia ikutan. Nah, oke. Nah ini, Iya Kak, Gen Z ya? iya Kak, Ya, gitu. nanti boleh protes ya kalau Teh Mega, ih aku nggak kayak gitu Teh, gitu boleh ya, Iya, silakan. iya Ini Kak. dari sudut pandang apa namanya keilmuan atau yang Teh Mega baca gitu. Lalu ini tantangan umum komunikasi yang yang Teh Mega baca dan yang Teh Mega amati di sekolah dan di rumah. Tantangan umum komunikasi. Nah, ini yang terkadang nggak nyambung Bapak dan Ibu. Perbedaan bahasa dan cara berpikir. Ya, dah, kamu mah bukan nggak bisa bergaul, dah kamu mah kuper. Itu dari kita, ibu bapaknya yang hidup di era milenial, kuper, eh, kurang pergaulan. Tapi kalau Gen Z, apa Jaki? Gen Nggak, Z itu apa coba? biasanya kan kayak komunikasi sering melalui sosial media gitu kan. Heeh. Ada istilahnya nggak? Istilahnya beda loh. Kuper di milenial, di Gen Z beda lagi bahasanya. Apa coba? Udah. Nah, iya betul, Bu Yosa, kudet. Jadi kalau misalkan, nah kamu mah, Kak Yosa ya, coba. Eh, ada kamu lah yang tuh bisa gaul, ada kamu kupar, gitu ya. Terus tuh nyambung eta ge perbedaan bahasa dan cara berpikirnya. Kan kuper, apa itu Bu kuper gitu ya. Mereka kenalnya kudet, kurang update.
Itu juga perlu kita cermati, kita juga perlu belajar bahasa-bahasa mereka supaya tidak terjadi miskomunikasi. Tuh. Cara berpikirnya, ya betul tadi kata Kak eh, Jack ya. Mereka lebih suka berkomunikasi di media sosial, sehingga kayaknya nyaman banget nemuin nemuin apa namanya, nemuin teman di medsos gitu. Tapi ini juga perlu didampingi, jangan sampai kebablasan. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tuanya, kita harus tahu seberapa jauh mereka berkomunikasi di media sosial, ya. Lalu gap teknologi dan nilai. Ini tantangan kamu tadi ya, gap teknologi. Ibu bapaknya nggak tahu cara aplikasi TikTok, anaknya geus jago, ibu bapaknya teu nyaho ngedit video lewat capcut ya. Anak-anak udah pada jago gitu kan. Itu gap teknologi. Terus ada lagi misalnya apa namanya? Kan sekarang di WA tuh banyak fitur ya. Ada yang bisa di apa namanya disembunyikan lah, dikunci dan segala macam. Itu kita harus tahu karena mereka lebih pintar, ya. Lebih pintar. Nanti kita di banyak di ini dikibulin lagi sama anak-anak. Jadi gap teknologi itu ada dan nilai-nilai juga sudah mulai bergeser apalagi habis pandemi. Itu efeknya masih ada sekarang. Gitu ya. Jadi jangan aneh kalau misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu menemukan anak-anak tuh kok kadang nggak mau salim ya. Kadang kok cuek ya. Kadang kok diajak ngobrol ke layar handphone terus ya. Nah itu pergeseran nilai udah mulai ada gitu. Tapi lagi-lagi sebagai orang dewasa nggak bisa kita ngedimin itu. Tetap kita bisa masukin nilai-nilai value-value yang baik gitu. Terus kurangnya waktu berkualitas. Nah ini, jadi terkadang orang tua Gen Z akan bereaksi ketika anaknya punya masalah. Jadi kalau anak yang nggak punya masalah mah tara ditanya, ah nyantai, ada anak saya mah aman. Gitu. Tapi akan bereaksi, akan reaktif ketika masalahnya itu sudah besar. Gitu ya, karena apa? Nah ini kurangnya waktu yang berkualitas untuk ngobrol. Nah, ya ini nyambung lagi nih gaya komunikasi yang sering salah paham. Maksudnya si ibunya baik, dia atau ayahnya baik ngarahinnya, tapi ditangkapnya dengan cara yang kurang tepat untuk si Gen Z. Ah, wah si ibu teh ngomel wae misalnya ya. Tuh ah, nah, apa aku teh maunya kayak gini. Kadang anak-anak Gen Z tuh ngotot-ngotot ya. Kalau kita nggak tahu celahnya, gitu. Jadi ini anak teh maunya apa sih gitu ya. Kadang suka bikin kesel juga gitu ya. Betul nggak Kak Jaki? Karena dia kayaknya paling muda di kamu di sini ya. Nah, itu dari sudut pandang kami ya, Bapak, dari sudut pandang orang dewasa gitu, kayak komunikasinya sering salah paham. Itu tantangan buat kita. Oke, apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan sebenarnya anak-anak ini, ya, yang dibutuhkan Gen Z dari orang tuanya adalah dipahami, bukan dihakimi. Itu satu kata dulu lah, ya. Dipahami, bukan dihakimi. Semakin kita banyak memberikan instruksi, semakin gak didengerin. Beda dengan zaman kita yang kita di apa namanya kita di zaman milenial. Sekali satu komando dari Bapak Ibu teh langsung kayak dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak, semakin dihakimi, semakin disalahkan, hanya ada dua pilihan. Anak akan berontak atau anak akan diam. Nggak mau ngomong lagi ah masih mama liur. Gak ngerti aku teh hanya pingin dipahami aja, hanya pingin didengerin aja tanpa dihakimi. Nah, sebagai orang tua kita butuh skill itu, tuh ya, didengarkan dengan sabar sampai selesai ceritanya Bapak dan Ibu, walaupun ceritanya bikin kita, hah, hah, bikin kita tuh udah pengen berkomentar gitu. Tapi dengerin dulu dari sudut pandang dia bagaimana, sampai dia, sampai kita punya pertanyaan, menurut kamu, kalau kamu melakukan itu, apa resikonya atau apa akibatnya? Tapi didengerin dulu, mendengarkan dulu sampai selesai, ya. Lalu diberi ruang untuk berekspresi. Untuk mengungkapkan berekspresi itu bukan bukan hanya sekedar dia berkegiatan ya, misalnya di ekskul apa bukan.
tapi beri ruang dia untuk berekspresi, mengenali perasaannya, emosinya. Itu ya, perasaan yang datang silih berganti. Senang, sedih, bingung, marah, apalagi kecewa, misalnya ya. Nah, itu dikasih ruang. Atau bahkan ada anak Gen Z yang bingung dengan perasaannya. Itu banyak saya temukan Bapak dan Ibu di lapangan. Bahkan saya juga harus melatih anak saya sendiri. Kadang sok nudut gitu ya, uring-uringan gitu. Nah, berarti apa yang sebenarnya dia rasakan dia belum kenal. Nah, sebenarnya sesimpel itu sih. Me- apa nanya gitu. Emang sebenarnya perasaan kamu tuh gimana sih gitu. Kan sekarang anak sekarang kalau ditanya B aja Bu. B itu dan bukan perasaan atau apa? B biasa aja. Bukan perasaan itu. Jadi harus dicari tahu, bahkan dituntun sama kita. Apa marah, apa sebenarnya itu ada di fase anak-anak ya. Tapi kenapa anak-anak Gen Z banyak yang mengalami seperti itu? Berarti ada fase yang terlewat di masa kecil dia. Fase mengenali perasaan dan emosi. Ya, dan ini berbahaya banget Bapak dan Ibu kalau nggak diberi ruang. Nah, terus dia dihargai sebagai individu. Ya, stop untuk membanding-bandingkan. Stop untuk nyindir. Si iya oh ini yang kemarin bolos teh. Itu hal yang sangat menyakitkan buat Gen Z. Karena dia ingin dihargai sebagai individu. Ya, terus diberi kepercayaan, bukan hanya aturan. Aturan perlu, sangat perlu. Untuk dia tahu batasan-batasan. Tapi kasih juga dia kepercayaan. Bisa nggak dia ngatasin itu? Kalau dia nggak bisa, kita tuntun lagi supaya dia paham, supaya dia bisa. Bapak dan Ibu, saya sendiri juga punya tantangan. Anak saya laki-laki ya, remaja kelas 8, kembar. Gitu ya. Yang laki-laki ini senang kegiatannya outdoor. Naik sepeda, jalan-jalan, naik gunung, kayak gitu-gitu. Yang jadi tantangan saya adalah dia hesek mandi. Pasti hesek mandi, kan luar biasa ya. Baik kalau libur. Nah, saya berdiskusi dengan suami. Kadang suka ngomel juga. Manusiawi lah ya ibu-ibu ngomel. Duh, nih anak susah banget mandi dan sebagainya. Tapi kita tidak mengintervensi. Kamu nih mandi, kamu jorok banget sih mas. Segala macam. Semakin diintervensi, dia semakin gak mau mandi Bapak dan Ibu. Wassalam. Ya, semakin di judgment, dia semakin semakin di apa ya, dihakimi, tidak dipahami, dia semakin gak mau mandi. Nah, kemarin-kemarin saya coba. Saya cuma ngasih instruksi, mandi dulu dong. Biar wangi gitu ya. Nah, udah beberapa hari ini dia jadi rajin mandi. Bu, aku mandi air hangat. Bu, nih, Bu. Terus kata saya kayaknya, ya, si AA udah rajin mandi tuh kalau libur. Terus dia gitu, iya. Mungkin dia merasa kalau dia tidak nyaman. Nah, jadi ada titik di mana anak akhirnya menyadari, oh iya, aku teh kudu mandi gitu ya. Tapi tidak dengan teriakan atau tidak dengan omelan ibu. Semakin diteriakin ibu, semakin horeya mandi. Nah, ini tantangan kan? Hal seperti itu Bapak Ibu itu kadang bikin jangar ibu-ibu. Ya, kalau nggak sabar. Nah, ini ini part yang paling hesek alias susah. Saya seorang ibu dan saya juga seorang bu guru ya di salah satu SMK di Cimahi. Setiap hari saya bertemu dengan anak-anak Gen Z dengan berbagai latar belakang dari keluarganya. Tapi latar belakang itu eh, bukan apa namanya, ya memang menjadi acuan ya latar belakang orang tua itu. Tapi bukan berarti eh, komunikasi yang efektif dan empatik tidak bisa dibangun gitu di sekolah. Ketika dia tidak nyaman di rumah, minimal dia nyaman lah di sekolah. Ya, yang bagus sih dia nyaman di rumah dan dia nyaman di sekolah. Nah, ada beberapa hal yang di-highlight ya sama saya terkait si Gen Z ini yang saya temui setiap hari di sekolah. Tadi kan kita udah tahu ya, yang dibutuhkan ya, dipahami bukan dihakimi, didengarkan dengan sabar, diberi ruang, dihargai.
Ketika ini tidak dia dapatkan di rumah, tuh ya, dia akan mencari di luar. Bahayanya kalau mereka cari di luar, orang-orangnya tidak support, tuh ya, dia akan sangat rentan sekali terjerumus ke hal-hal yang kurang baik, ya. Nah, tapi kalau dia larinya ke apa namanya ya, eh, dia menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua, gitu ya. Insya Allah nggak akan terjadi hal-hal yang dia salah arah gitu ya. Nah, berarti itu kan tugas guru dan orang tua di sekolah, gitu ya. Guru itu kan orang tua di sekolah. Nah, ini kunci komunikasi efektif. Dengarkan kalau si Gensi bicara ini tanpa menjeda, tanpa menginterupsi. Mau ceritanya gabut kek, ceritanya nggak menarik kek, mau ceritanya gemesin kek, mau ceritanya bikin kita jengkel, dengerin. Tuh ya, dengerin sampai selesai. Karena anak-anak Gen Z ini anak-anak yang seneng banget sharing, seneng banget cerita. Kalau ada wadahnya, syukur alhamdulillah. Kalau nggak ada wadahnya, bahaya Bapak dan Ibu. Ya, dan sebenarnya wadah yang paling tepat itu ya di rumah. Karena kita tuh suka nggak sabar ya dengerin. Ih, gitu doang gitu ya. Eh, Ibu juga dulu pernah kayak gitu. Ya, jangan pernah bilang kayak gitu. Karena pengalaman berbeda dia dan pengalaman kita berbeda. Gunakan nada bicara yang tenang. Ya, jangan dengan emosi atau teriak-teriak. Semakin berteriak, semakin gak didengar. Ya, semakin nadanya tinggi, semakin dia acuh sama kita. Mau teriakannya mengandung nasihat juga mau didengerin Bapak dan Ibu. Nggak akan didengerin. Apalagi dengan ancaman dan menyalahkan, menghakimi. Jadi hati-hati banget. Gunakan nada bicara yang tenang. Sampai terus mendengarkan. Even itu dia salah. Even kita tahu dia teh salah gitu. Tapi dengerin dulu. Terus validasi perasaan anaknya. Tanya, yang kamu rasain apa dengan kejadian itu misalnya ya. Misalnya si anak bolos, misalnya ketahuan sama kita. Sebagai ibu pasti kita, sayang, gemes gitu ya. Tapi coba bangun dulu ini. Jadi kalau apa ya, kalau layangan, main layangan, itu layangannya putus kan udah nggak bisa dikejar. Atau mobil lah, mobil mogok gitu ya. Terus kita paksa untuk jalan, kita dorong-dorong gitu ya, dengan cara yang kasar, yang kasar. Dan nggak akan maju mobilnya. Ya sama, sama anak kita yang hidup di Gen Z ya, di generasi Z ini juga sama gitu. Semakin banyak interupsi, semakin banyak nada bicara yang ini mah maksud ibu baik, nasihat ini semuanya isinya, tapi dengan nada bicara yang tinggi, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mungkin anak iya, 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 ya, oke. Tapi itu dengan keterpaksaan, bukan dengan motivasi dari dalam diri dia. Ya, jadi validasi perasaannya. Pilih waktu bicara yang tepat. Mungkin ada anak yang oke-oke aja deh, ada ayah di situ ngobrolnya. Atau mungkin ada anak juga yang, ah, aku mau pengen sama ibu aja ngobrolnya. Tuh, ya. Terus gunakan media yang mereka sukai untuk ngobrol santai atau apa. Ada anak, bapak dan ibu yang kalau ngambek itu nggak mau ditanya. Semakin kita tanya, semakin nggak mau ngomong. Jadi kasih dia waktu untuk sendiri dulu. Baru kita tanya misal di WA-nya. Ah, udah tenang, teh udah tenang, teh udah marahnya. Baru kita tanya, mau ayahnya dulu atau mau ditanya sama ibunya dulu boleh. Ya, dan bangun kepercayaan. Misal, setelah anak itu melakukan kesalahan, terus udah stop. Jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jangan disindir-sindir lagi.
kasih kepercayaan supaya dia bisa memperbaikinya. Ini tantangan Bapak dan Ibu. Tantangan kita yang hidup dulu di generasi X dan generasi milenial. Ya, asli ini butuh latihan. Ya, nah ini eh ini sebenarnya teknik komunikasi. Nanti saya share materinya ya. Bukan ini Quran saya. Sebentar. Nanti ya. Ini eh teknik komunikasi sederhana. Bentuknya itu sebenarnya segitiga. Jadi namanya segitiga restitusi. Ya. Ini eh, pola komunikasi yang bisa dilatih. Kita sebagai orang tua. Misal, bentar ya. Iya, yang di situ cari tidak di sana. Terus, ya. Nah, contohnya gini. Jadi hanya ada 3. Refleksi, validasi, dan pertanyaan terbuka. Refleksinya, misalnya anak ini gak merasa nyaman, stres, karena nilainya turun. Kita refleksikan. Jadi, AAT merasa nggak nyaman atau stres nilainya pada turun gitu. Jadi teteh teh nggak nyaman nilai matematika turun atau kesel atau apa gitu ya. Nah, misalkan dia jawab, ya Bu, ini kenapa sih ya? Kalau anak saya ini, contoh anak saya aja ya. Ya Bu, kenapa sih harus ada matematika di dunia ini? Dia bilangnya kayak gitu. Kenapa sih mesti ada matematika Bu di dunia ini? Gitu ya. Nah, terus eh kata saya ya, nilai kamu memang turun gitu. Ya, kamu udah berusaha kan, Teh? Ya, wajar sih kalau kamu, apa namanya, ya berat lah ya menjalani itu. Kan ada dong anak yang, apa namanya, anak yang lancar matematikanya. Ada juga anak yang, ya seperti anak saya gitu ya, matematikanya dia harus berjuang banget itu, matematikanya. Tapi itu bukan berarti kita nge-push dia supaya dia langsung paham semua matematika kan. Nggak bisa seperti itu, bukan di zaman kita dia hidup gitu ya. Nah, yang terakhir, oke deh wajar ya Teteh, kalau kamu berat gitu ya. Memang kamu belajarnya sih berat sih, tapi menurut Teteh kamu bisa nggak berusaha lagi gitu? Ya iya sih Bu bisa. Gitu ya. Terus pancing dengan pertanyaan terbuka, kira-kira yang bikin kamu paling khawatir ngerjain matematika teh bagian yang mana sih gitu. Nah, memang itu teh harus dilatih Bapak dan Ibu, nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Ada kata-kata kunci ketika anak teh ngobrol. Terkadang kita ngambilnya itu hanya ini. Ngambilnya ketika anak ngobrol ya. Kita fokusnya ke sini, ke nilai yang turun, ya, ke pertemanan yang kurang oke, ke misalnya, Bu, aku tuh nggak punya teman, aku merasa diasingkan. Kita fokusnya ke situ, ya kan? Nah, tapi kita nggak fokus ke hal-hal yang eh, apa ya, ya inti dari apa yang dia rasain. Ini kan yang dia rasain dia merasa stres, terus dia kecewa, terus eh, pertanyaan terbukanya, kira-kira apa yang paling buat kamu khawatir sih? Jadi fokusnya semuanya ke diri. Kalau dia sudah fokus ke diri, dia bisa memperbaiki diri, dia pasti bisa memperbaiki pelajarannya, hubungan sosialnya, baik itu dengan guru, baik itu dengan teman. Kan banyak ya. Oh, Bapak dan Ibu sering nggak dengar kayak gini, anak-anak di rumah misalnya, atau di sekolah misalnya, Bu, aku teh nggak punya teman. Bu, aku teh nggak ada yang nemenin. Tuh, semua teman-teman aku ngejauhin aku. Nah, itu harus dicermati. Jangan langsung kita mengambil kesimpulan, oh teman-temannya nih nggak bener nih, gitu. Jangan dulu, Bapak dan Ibu. Kita gali dulu anaknya. Tuh, emang apa sih yang buat kamu gak nyaman dalam pertemanan? Bisa gali dulu perasaan-perasaannya. Nah, itu yang jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah ketika anak berbicara seperti itu, langsung orang tuanya ke sekolah. Bu, anak saya dibully. Nah, langsung gitu. Jadi, anak yang reaktif, Gen Z yang reaktif, itu tumbuh dari orang tua yang reaktif. Hati-hati ya, Bapak dan Ibu.
Gen Z yang tenang, ya, yang bisa bertahan, yang resilience-nya terbentuk dengan baik, itu terbentuk dari orang tua yang tenang dan mengajarkan dia bagaimana dia bertahan dalam eh, ketahan malangan tuh apa ya? Dia resilience dalam kesulitan, sehingga dia tahu, oh inilah jalan keluarnya. Oh ternyata kalau aku belajar matematika, oh ada juga nilainya. Oh kalau aku males-malesan, ya begini hasilnya. Seperti itu. Itu diajarkannya sama orang tuanya. Tuh. Ya, kan yang banyak terjadi di lapangan seperti itu. Tiba-tiba orang tua datang. Tiba-tiba bilang anaknya dibully. Setelah digali, ternyata tidak ada pembulian. Hati-hati ya. Oke. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Hindari. Menggurui. Dulu mama mah nggak kayak gitu. Mama begini. Sok atuh kamu teh. Kamu juga bisa kayak mama. Udah urap. Teh beda aja lah, mak. Mama, aku. Nah, gitu ya. Awas hati-hati. Ya, tetap aja. Individu seorang anak adalah individu yang sedang bertumbuh. Tidak bisa disamakan dengan kita. Tuh. Bahkan ada yang ini. Dulu mama mau jadi guru, tapi nggak jadi. Sekarang kamu aja yang jadi guru ya. Itu beban bapak dan ibu untuk anak. Jadi hati-hati ya. Makanya tuh lamun teu trading sunah penghasilan kan. Kalau Bu Ocha, Tapi embung eleh. Hayang sering tapi embung eleh. Masya Allah. Kita tunggu ya, kita tunggu teh meganya. Kayaknya tadi ada ketidaksengajaan pencet jadinya keluar ya. Semoga sebentar lagi bisa kembali ke tengah-tengah kita teh meganya. Jadi sebelumnya kita, sudah masuk teh mega. Assalamualaikum. iya, Boleh iya, dilanjutkan. Kak Syam, saya terlempar dong, maaf ya. Ya, silakan. Ya punten, aman. Lanjut ya dikit lagi. Nih. Hindari menggurui, meremehkan perasaan anak. Udah gitu we, itunya. Kayak gitu doang. Hindari. Terus marahnya berlebihan. Jadi kita sebenarnya mau marah sama siapa, ditumpahinnya ke anak. Ancaman tanpa solusi. Awas ya kalau kamu gitu lagi, lihat aja. Terlalu banyak nasihat dalam satu waktu. Terlalu banyak nasihat dalam satu waktu. Dipadatkan, padat, singkat, jelas. Hati-hati Bapak dan Ibu, apalagi ngomongnya sama anak laki-laki Gen Z. Terus kondisi anaknya perutnya lapar. Terus pulang sekolah dia udah bikin kita jengkel misalnya ya. Perutnya lapar nih. Kita udah gatel pengen pengen ngingetin sih maksudnya. Tapi kita robek nasihat. Ya, itu mah sudah pasti tidak akan didengar. Jadi kalau mau ngomong sama anak laki, perutnya harus kenyang. Baru kondusif. Kalau anak perempuan nggak perlu perutnya kenyang. Hanya kita harus hadir. Gitu. Jadi kalau anak laki dinotis ya. Anak laki harus perutnya kenyang. Kalau perutnya kenyang, dia pasti mau ngobrol banyak. Gitu ya, kalau dia lapar. Yang ada ibu ngomong apa, dia ngomong apa nggak akan didengerin. Tuh. Ya, oke. Nah ini contoh dialog positif. Ya, ibu, aku malas sekolah. Nah,
reaksi negatifnya. Males aja terus kamu teh mau jadi apa? Reaksi empatiknya, kamu teh lagi capek atau ada hal yang bikin nggak semangat? Kalau nggak sekolah, kamu mau ngapain di rumah? Buat anak berpikir dan akhirnya mau sekolah. Beda ya ini ya. Yang ini yang negatif pasti dengan emosi. Kalau yang empatik, itu lebih tenang ngomongnya. Tuh. Nah, ini yang paling sulit karena kita juga suka main gadget. Tapi sebisa mungkin ketika ngobrol, jangan ada gadget. Terus libatkan anak dalam obrolan. Tuh. Even itu garing ceritanya gitu Bapak dan Ibu ya. Kayak nggak penting juga gitu diomongin. Tapi menurut dia itu mah penting banget gitu. Dan dia mau share itu ke ayah ibunya. Tuh. Terus tunjukin kepedulian kita. Ya. Terus rayakan kemajuan kecil. Tuh. Walaupun awalnya mungkin kita tuh nggak setuju gitu. Tapi ternyata dia kok enjoy ya. Ya selama itu positif ya mari kita rayakan. Betul. Karena mungkin eh, hobi itu bisa jadi satu apa ya, satu hal yang bikin anak bangga gitu Bapak dan Ibu. Selama itu positif kita dukung. Tuh. Oke, nah ini ada video. Sebentar. Suaranya adaan nggak? Ada? Nggak ada ya? Bentar. Sebentar. Gimana ya, Kak Syam? Gue butuh mitigasi nih. Audio teh di mana ya? Kang Ajis boleh dibantu kan? Ada nggak suaranya? Nggak ada, paling itu diklik lainnya yang di titik 3 di paling pojok kiri, pojok kanan bawah, bagikan suara, Oh, I see. Bentar ya. pojok kanan bawah ada titik 3 lainnya, bagikan suara. Di zoomnya. Zoomnya ya. Ini yang more. Kan? Oh, ini Di, ya. Stereo. ya stereo. Oke, kita coba ya. Ini ada satu video tentang komunikasi. Kak. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu gak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener gak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau gak diam, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh, kamu gak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Maafin aku ya, Kak. Iya, gak apa-apa. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah nak. Sudah bertengkar, ayo baikan lagi. Maafin ya, Kak. Maafin aku ya, Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya.
Oke, dan Ibu mungkin dalam perjalanan kita pernah ya melakukan hal-hal yang tadi gitu. Nggak bisa nahan emosi atau misalnya kita buang sampah emosi kita sembarangan, bahkan kita buang sampah emosi kita itu karena kita ke si Gen Z yang sedang bertumbuh menjadi remaja, yang dia juga bingung, dia teh jadi remaja teh Bapak dan Ibu, jangan dikira gitunya si anak teh kudu paham we orang tua nak, jangan dikira Bapak dan Ibu jadi remaja teh bingung, kenapa begini, kenapa aku jadi gini, kenapa aku jadi gitu. Tuh, ketika Bapak dan Ibu atau Ibu ya, di sini baiknya Ibu ya, mengeluarkan kata-kata, ah gitu aja nggak bisa, ah jangan Ibu aja, udah ada kayak gitu mah. Itu akan sangat menyakiti hati anak. Hanya ada dua pilihan. Anak lari ke tempat yang kurang baik, ke teman yang apa namanya support system yang gak bagus, atau anak akan diam, malas cerita sama orang tuanya. Gitu ya. Jadi sebelum itu terlambat, ayo kita perbaiki barang-barang, gitu ya. Ayo kita coba membangun komunikasi yang terbuka, jangan tertutup. Jangan melihat sudut pandang itu dari kita sebagai orang dewasa. Jangan-jangan dalam diri kita juga, oke lah badannya udah orang dewasa, tapi apa namanya pikirannya masih pikiran anak-anak gitu kan. Dan seperti itu, jangan kita buang sampah emosi kita ke anak-anak kita, justru kita yang anak-anak gitu. Anak kita nggak tahu apa-apa kena imbasnya, sehingga dia gak asik banget sih ngobrol sama ibu, gak asik banget ngobrol sama ayah. Dan aku mah cewek, sosok ayah yang lain misalnya, ya cowok lah, anak remaja perempuan lagi karena hormon dia suka sama lawan jenis kan sudah berkembang. Anak laki-laki juga seperti itu, nggak asik banget lah ngobrol sama ibu, ujung-ujungnya dia kenal sama cewek, tuh kan. Emang rasa suka itu boleh-boleh aja, itu fitrah. Cuma harus dikendalikan kita orang tuanya yang harus selalu hadir. Jadi anak-anak kita sebenarnya nggak butuh lah orang tua yang sempurna. Dan nggak ada orang tua yang sempurna juga. Bahkan kita udah jadi orang tua juga kan kita belajar malam ini gitu ya. Yang mereka butuhkan hanya orang tua yang mau mendengar dan hadir aja. Mendengar dan hadir. Jadi kalau lagi ngobrol, dengerin, hadir. Karena hadir itu tidak hanya badannya aja Bapak dan Ibu, tapi pikiran dan perasaannya juga ada di situ. Anak itu merasakan getaran-getaran atau energi-energi positif dari orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak tenang, anaknya juga lebih tidak tenang. Kalau orang tuanya dari sebudar udah ke sana sepanjang waktu dia akan rudet. Ya, nah ini saya buat surat untuk ibu, untuk bapak juga lah ya sekalian, ada bapak-bapak. Di sini saya tulis ya suratnya untuk semua ibu dan bapak yang sedang berjuang. Ya, ingatlah bahwa setiap orang itu akan melalui ujiannya masing-masing. Allah atau Tuhan tidak pernah menjanjikan lautnya itu selalu tenang. Atau bunga senantiasa mekar mewangi, bintang selalu menaram di malam. Sebentar, Mbak. Bahkan malam gak ada bintang juga tetap aja malam harus dilalui. Gitu ya. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan nikmat di setiap cobaan, senyuman di setiap derai air mata kita, dan barokah di setiap ujian, dan jawaban di setiap permasalahan. Tuh, jadi nggak ada deh permasalahan yang nggak ada jawabannya. Nggak ada deh permasalahan Gen Z tuh yang nggak ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Hanya masalah waktu aja yang akan menyikap hikmahnya. Dan masa bersama anak-anak kita itu hakikatnya sungguh singkat saja. Hanya di dunia ini. Nikmati aja semua suka maupun dukanya dengan hati yang lapang. Semoga surga nanti menjadi tujuan akhir. Amin. Ibu, ayah, kita orang tua yang kuat dan orang tua yang terbuka juga mau orang tua yang menerima segala perbedaan. Itu ya. Di bawahnya Ibu Mega untuk semua ibu dan bapak yang sedang berjuang. Dan ini ada anak muda yang sedang berjuang mencari jodoh rezeki. Ya, kita kasih dulu tepuk tangan apresiasi
apresiasi untuk eh mangga. Terima kasih.